Assalamualaikum. Kelas 7A ya? Iya. Pelajaran matematika. Oh betul. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Setelah minggu kemarin kita membahas terkait apa coba? Teknik penilaian dan membahas terkait materi apa saja sih yang akan disampaikan di kelas 7. Ibu mau ngecek dulu semangatnya dong terlebih dahulu. Kalau ibu tanya selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Biar hari ini kita terasa luar biasa, paham? Paham. Oke, kita coba gerakan tangannya jangan lupa dipakai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Agar hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan, jangan lupa mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Alhamdulillah ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Dari mulai absen yang pertama Alpina sampai absen yang terakhir Gina, apakah hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Dalam keadaan sehat? Oke, syukur ya kalau sehat. Pertahankan kehadiran kalian seperti yang ibu bilang kemarin, karena kehadiran ini tentunya akan mempengaruhi terhadap penilaian kalian ya. Jangan sampai izin atau jangan sampai bolos kecuali kalian memang dalam keadaan yang urgent gitu ya. Oke, silahkan persiapkan dulu alat tulis menulisnya. Ada yang masih ingat gak? Kira-kira minggu kemarin ibu menjelaskan materi tentang apa ya yang akan disampaikan pada hari ini? Tentang bilangan bulat. Oke, tentang bilangan bulat. Kalian pernah belajar bilangan bulat? Di SD pernah belajar bilangan bulat? Masih ingat apa itu pengertian dari bilangan bulat? Atau sudah lupa? Oke, gak apa-apa kalau sudah lupa. Memang tugasnya di sini kita untuk mengingatkan materi yang sudah diajarkan di SD. Kalau kalian lupa terkait pengertian bilangan bulat, coba yang masih ingat contoh angkanya dari bilangan bulat. Cung? Gina, Bu. Oh, boleh Gina. Min 5 boleh, betul ya. Terus, Bila? 4, Bu. 4, terus? Ayu. Ya, Ayu berapa? 0. Ya, ada 3 variasi yang disebutkan. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Ternyata ada 3 variasi yang disebutkan tentang bilangan bulat. Tadi ada angkanya yang bahkan negatif, kemudian angkanya 0, dan ada juga yang angkanya positif. Jadi kira-kira apa ya bilangan bulat itu? Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini. Oke, sebelum materi, Ibu di sini mau menyampaikan capaian dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar kalian tidak bingung ya. Jadi apa sih yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini? Di sini capaian dan tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda, yakni kalian di akhir fase pembelajaran dituntut untuk mampu memahami bilangan bulat, kemudian mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta dapat mengaitkannya dengan kehidupan Nah, itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian pernah berhutang tidak? Pernah tidak? Jangan malu-malu dong. Pernah tidak? Oke, pernah. Kemudian dibayar gak hutang itu? Dibayar. Oke, kalau hutang pasti harus dibayar. Nah, dalam bilangan bulat, berhutang itu kita ibaratkan sebagai bilangan negatif. Sedangkan ketika kita membayarkan hutang tersebut atau membayar hutang tersebut diibaratkan sebagai bilangan bulat positif. Sehingga ketika kita berhutang lalu membayarnya, hutang kita habis dong. Jadi ketika negatif bertemu positif itu hasilnya Nah, itu contoh pengaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, ada yang ingin bertanya dulu nggak terkait bilangan bulat? Ibu izin bertanya. Oh iya, boleh Biba. Kita tuh belajar bilangan bulat buat apa sih Bu? Terus dipakai dalam sehari-harinya gimana Bu? Oh ya, luar biasa sekali pertanyaan Biba ini, sangat
Keren, tepuk tangan dong buat Habibah. Iya ya, dari tadi kita bicara bilangan bulat, jadi untuk apa sih bilangan bulat itu? Apakah ada kaitannya atau bahkan tidak sama sekali dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata ini akan berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Ternyata pada zaman dahulu, sejarah bilangan bulat ini, awal munculnya bilangan matematika, diprediksi dari bangsa atau suku-suku yang bermukiman di sepanjang aliran sungai. Salah satunya bangsa Mesir yang tinggal di sungai Nil, kemudian bangsa Babilonia di sungai Tigris dan Eufrat dan lain sebagainya. Nah, mereka hidup di sungai itu ternyata membutuhkan bilangan bulat, terutama dalam perdagangan. Kemudian dalam menghitung musim, menghitung luas tanah. Nah, itu mereka membutuhkan bilangan bulat. Misal gini, ketika seseorang tidak memahami tentang bilangan bulat, misal dalam proses perdagangan ya, kita sebagai penjual, kemudian ada customer nih yang mau membeli, misal mau membeli satu baju dan satu celana dengan harga baju misalnya 30.000, sedangkan harga celana misalnya 20.000. Nah, ketika dijumlahkan, kalau kita tidak memahami konsep dasar dari bilangan bulat, kira-kira penjual tersebut bisa nggak menjumlahkannya? Bisa nggak? Tidak, gitu ya. Kemudian apabila customernya membayar dengan uang 100.000, kembaliannya berapa ya kira-kira? Kalau tidak memahami konsep awalnya kan, si penjual bisa saja dibohongi, betul nggak? Betul. Nah itu, jadi erat sekali bilangan bulat itu, erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Gimana Bibah, dapat diterima? Iya. Nah itu ya, jadi penting sekali bilangan bulat itu untuk kita pelajari. Jadi jangan malas-malasan untuk belajarnya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Berbicara panjang lebar ya, tadi kita tentang bilangan bulat. Lalu apa itu bilangan bulat? Ternyata bilangan bulat itu merupakan suatu himpunan seluruh bilangan yang anggotanya itu ada negatif. Tadi yang disebutkan oleh Gina ya. Kemudian ada bilangan 0 dan ada bilangan bulat positif. Nah, itu semua masuknya ke dalam dinamakan sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat juga biasanya dilambangkan dengan huruf Z. Dari bahasa apa katanya? Bahasa yang artinya bilangan. Z itu apa? Zahlan. Nah, biasanya dalam bilangan bulat itu dituliskan dalam sebuah garis bilangan yang mana di sini terdapat bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu letaknya akan selalu berada di sebelah kiri. Ini mutlak ya, di sebelah kiri bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat positif letaknya akan berada di sebelah kanan. Jadi, dari cara mengurutkan bilangan bulat ini, semakin kiri nilainya atau semakin kiri letaknya itu akan semakin kecil. Jadi, kalau misalnya negatif 4 dengan 1 lebih besar mana? Negatif 4 dengan 1 lebih besar mana? 1. Berarti negatif 4 lebih kecil dari 1. Kalau misalnya 1. Kalau misalnya 3 dengan negatif 2 lebih besar mana? 3. Iya, lebih besar 3. Nah, penulisan dalam bilangan bulat itu biasanya kalau lebih dari, ditulisnya kayak angka yang ini. Kalau lebih dari ditulisnya seperti ini, sedangkan kalau kurang dari ditulisnya seperti ini. Ini udah paham ya, sejak SD sudah diajarkan? Yes. Betul? Oke, sudah. Nah, itu cara membandingkan bilangan bulat dan mengurutkannya dari yang paling kecil. Kalau misalnya nih, di sebelah, ini anggap aja ada negatif 5 ya. Dari sini negatif 5 sampai 5. Mengurutkannya kalau dari yang terkecil berarti dari berapa dulu? Negatif 5. Terus? Negatif 4. Terus? Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan seterusnya sampai 5. Paham sampai sini? Berarti bilangan bulat negatif nilainya akan selalu lebih kecil daripada nilai bilangan bulat positif. Kalau 0 dengan negatif 1 kira-kira lebih besar mana? 0 dengan negatif 1 lebih besar? 0 ya, karena letak 0 itu berada di sebelah kanannya negatif 1 gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, itu pengantar terkait pengertian bilangan bulat serta mengurutkan dan membandingkannya. Nah, untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi lewat
diskusi. Di mana diskusi ini nanti Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok sesuai gaya belajar atau pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama itu kelompok, nanti memisahkan diri ya sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama kelompok auditori, Dila, Ayu, Erika, dan Gina. Sedangkan kelompok kinestetik Habibah, Njum, dan Alpina ya, 3 orang. Nah nanti yang kelompok auditori, Ibu akan berikan bahan ajar dari link pembelajaran yang ada di sini. Sebentar ya. Sedangkan yang kelompok kinestetik silahkan kalian pelajari dari LKPD di sini dan Ibu akan memberikan alat peraga berupa koin positif dan negatif. Untuk cara penggunaannya silahkan nanti dipelajari di LKPD ya. Paham? Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Kemudian untuk setiap anggota kelompoknya silahkan untuk berperan aktif ya, karena ini masuk ke penilaian juga. Paham? Oke. Bentar. 2 kelompok ya? Ini kelompok kinestetik. Koin positif negatif ini ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan. Untuk kelompok... Oh iya, boleh. Bu, bagaimana cara menggunakan koin positif dan koin negatif? Oh iya. Nah, untuk penggunaan koin positif dan negatifnya silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di sini kan ada petunjuk ya, katanya kalau bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat negatif itu hasilnya 0. Begitupun kalau misalnya positifnya 2, negatifnya 1. Berarti sisa berapa? 1. 1 yang positif. Kalau misalnya negatifnya 3, sisa 1 yang negatif ya. Sampai gitu. Paham? Paham, Bu. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di contoh soal ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, untuk kelompok audio sebentar ya. Kelompok audio silahkan fokus ke media pembelajaran ini. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Sambil dibaca-baca juga. Malah kayak Yang ini di skip aja ya. Ini teh petunjuk untuk yang Masa ini, sih? Di sini yang kinestetik. tulisannya Jadi suhu langsung ke sini sekarang aja ya. 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan Gimana? ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak Perwakilan gimana, aja, gak apa-apa. Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Untuk garis bilangan tadi udah disebutkan ya. Ya, iklan. Bentar. Oh, enggak, betul. Penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 Perhatikan ya, perhatikan. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Bisa hitung tidak ya? Mendadak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Nah, caranya seperti Kita itu ya. mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi, negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Nah, itu ya untuk cara penjumlahannya seperti ini, menggunakan garis bilangan yang ini. Jadi, udah paham belum? Nah, kalau sudah paham, silahkan diisi yang di LKPD-nya. Yang kelompok kinestetik gimana, paham? Paham, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah sampai mana? Udah selesai? Oh, udah selesai. Kelompok audio, ayo jangan tinggalan. Oh, sudah selesai juga. Nah, udah selesai semuanya ya. Ternyata kalian hebat-hebat dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan berapa soal? 6. Gampang-gampang. Gampang. Nah, jadi nanti setelah diskusi ini, kalian akan presentasi ke depan untuk masing-masing perwakilannya. Nanti silahkan ditentuin aja ya sama kalian. Jadi satu orang aja, jangan semuanya, nggak apa-apa. Kemudian kelompok yang lain nanti silahkan memperhatikan dan menanggapi apakah yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi ini benar atau salah. Gitu ya. Nanti kemudian presentasinya itu menggunakan papan Obibul. Obibul itu operasi bilangan bulat. Cara penggunaannya misal negatif 1 ditambah 3 dimulai dari titik 0. Negatif 1 kan ke kiri, 1 langkah berarti ke kiri, ditambah 3, kemudian ke kanan sebanyak 3 langkah. Paham? Nah, itu cara penggunaan medianya. Namun sebelum ke presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh dong? Berdiri. Tahu yang ini nggak? Marina menari di atas menara. Kalau gini Marina, kalau gini menari, kalau gini di atas dulu. Kalau gini, oke, kita coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas. Ayo, suaranya keluarkan. Di atas menara, Marina menari. Kalian sebutkan ya, nanti ibu gerakan tangannya sama ibu, kalian yang menyebutkan. Menari, Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, oke. Ibu tambahkan ya, kalau gini jadinya Marijo. Oke? Ya, Marijo menari di atas menara gitu ya. Coba. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, tepuk tangan. Nah, itu. Mau presentasinya dari kelompok mana dulu? Kinestetik dulu atau auditori dulu? Boleh auditori dulu. Silakan ya. Perwakilannya ke depan. Yang lain perhatikan. Ya, soalnya. Jadi di sini soalnya itu negatif 5 dikurangi Pulpen. negatif 2. Pulpen. Sehingga Pinjam dulu. Ini kan negatif 5 di sini. Ya. Di sini negatif 5 dikurangi. Ya, berarti yang ini. Oh iya, maaf. Enggak apa-apa. Negatif 5 dikurangi negatif 2 ya, Bu. Iya, negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, karena di sini negatif 5, kan di sini ada 2 tanda. Jadi kita harus melihat dulu yang lingkaran di sini. Negatif kali negatif artinya positif. Sehingga di sini jadi positif, artinya positif ke kanan. Ya, Bu. Ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi 1, 2, sehingga jawabannya adalah negatif 3. Oke, negatif 5 dikurangi negatif 2 hasilnya negatif 3. Yang lain sama? Oke, berarti jawaban Dila benar ya. Tepuk tangan buat Dila. Iya, terima kasih Dila. Selanjutnya dari kelompok kinestetik.
Oh, Bibah. Iya, Bu. Yang ininya di ini aja ya. Tadi salah nulis. Soal yang kedua itu negatif 5 ditambah 2. Kita tuliskan dulu di sini. Berarti operasi penjumlahan ya ada negatif 5 dan 2 berarti satunya. Nah, berarti dari 0 kita hitung 5 ke kiri karena ininya negatif ya. Jadi 5 ke kiri itu negatif 5. Kemudian karena ditambah jadi kita ke kanan ditambahnya sebanyak 2 langkah. Berarti negatif 5, negatif 4, negatif 3. Jadi hasilnya negatif 3, Bu. Oke, negatif 5 tambah 2 hasilnya negatif 3. Yang lain sama? Oke, jawaban Bibah benar juga. Tepuk tangan buat Bibah. Makasih Bibah. Jadi hasilnya sama ya, negatif 5 dikurangi 2 dengan negatif 5. Negatif 5 dikurangi negatif 2 dengan negatif 5 ditambah 2 itu hasilnya sama-sama negatif 3. Betul. Ibu sedikit mau menguatkan ya materi dari kalian. Minjem LKPD-nya 1. Oh, sebentar, ada lagu dulu. Dari sebuah lagu dulu ya. Pelan. There's a lot of different layers to perform at your best. It's about Gak bisa full screen, ini aja ya. Mari tentang bilangan bulat, menjumlah dan mengurang, juga kali dan bagi. Ayo kita hafalkan, sapo bene rumusnya. Sama itu positif, beda itu negatif. Ayo kawan hafalkan, sapo bene rumusnya. Sama dengan negatif, negatif dan negatif sama dengan positif. Ingatlah sapo bene untuk bilangan bulat. Oke, udah tepuk tangan dong. Itu ya, jadi kesimpulannya dari materi itu, ternyata ketika dua bilangan bulat yang bertanda sama, misal positif dengan positif, negatif dengan negatif bertemu, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Sedangkan kalau tandanya berbeda, misal negatif bertemu positif atau sebaliknya, positif bertemu negatif, maka nilainya akan negatif. Ingat ya, rumusnya itu tadi apa? Sapo bene, sama itu positif, kalau beda negatif. Nah, dalam operasi penjumlahan juga ternyata memiliki sifat asosiatif dan komutatif. Misal A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan dalam operasi pengurangan bilangan bulat itu tidak akan berlaku kedua sifat tersebut. Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena setelah ini kita akan evaluasi. Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silahkan duduknya kembali masing-masing ya. Kita akan melaksanakan evaluasi. Kerjakannya masing-masing, jangan nyon. Dan di belakang lembar evaluasi ini ada lembar refleksi, silahkan dikerjakan juga. Dua menit ya, soalnya gampang. Atau kalau ada yang sudah dalam waktu belum mencapai 2 menit boleh dikumpulkan. Gampang.
gitu ya. Gampang ya, Bib? Udah semua. Yang lain udah semua? Weh, udah kumpulkan ya, estafet silakan. Sama yang belakang. Refleksinya juga udah dikerjakan kan? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan hari ini. Ibu mau meriksa dulu ya hasil tes kalian sebentar. Oke, ternyata ada 3 orang dengan nilai yang sama peringkat paling atas. Siapa ya kira-kira? Cung yang merasa? Cung. Semua merasa ya. Nah, Ibu sebutkan yang 3 orang itu nilainya 100 loh. Sebutin dulu namanya. Yang pertama Ayu. Tepuk tangan dong. Yang kedua Enjum. Yang ketiga Erika. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Nah, nanti Ayu, Enjum, Erika karena nilainya sudah mencapai maksimal ya. Nanti ikut pengayaan ya. Nanti Ibu kasih soalnya dan untuk waktu pelaksanaannya nanti Ibu informasikan lagi, oke? Yang lain nilainya aman, semua di atas KKM. Berarti hal ini menunjukkan capaian pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik, gitu ya. Oke. Sebelum ditutup, simpulan dulu dong. Siapa yang mau? Ayu nilainya 100 tadi. Boleh yuk. Jadi tadi kan kita belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan sebelum bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat negatif dan ada bilangan nol. Bilangan bulat dilambangkan sebagai Z, yaitu diambil dari kata zahlen yang artinya bilangan. Nah, dalam operasi bilangan bulat ada beberapa operasi, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam operasi penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif dan komutatif, sedangkan dalam operasi pengurangan tidak berlaku kedua sifat tersebut. Iya, betul. Betul ya, tepuk tangan buat Ayu. Terima kasih Ayu, tandanya Ayu sudah belajar semaksimal mungkin ya. Sudah benar semua kesimpulannya. Nah, sudah berada di titik penghujung. Sebelum Ibu akhiri di sini Ibu ada quotes dulu dong. Biar kayak anak-anak muda lah ya. Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Selamanya itu seumur hidup. Dan seumur hidup itu terlalu lama untuk kalian tidak belajar dan menjadi tidak tahu apa-apa. Jadi, jangan berhenti untuk belajar, tetap jalani prosesnya dengan baik. Mengeluh, boleh. Putus asa aja? Jangan. Semangat terus ya untuk belajarnya. Nah, satu lagi untuk pertemuan berikutnya, nanti kalian silahkan pelajari masih tentang bilangan bulat, tapi terhadap operasi perkalian dan pembagian. Silakan kalian cari dari manapun sumbernya, Ibu tidak membatasi, biar pas pertemuan selanjutnya kita sudah ada bahan dasar-dasarnya gitu ya, tinggal menguatkan saja. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahum hamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.